Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, seluruh dunia dan segala yang baik adalah milik-Mu, berasal daripada-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami cinta kasih akan nama-Mu, dan pupuklah yang baik yang tumbuh dalam diri kami. Peliharalah semangat ibadah kami, dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi bagimu semua. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Hari ini kita telah berjalan bersama dengan Gereja Sejagat pada Minggu Biasa yang ke-22. Sentuhan dan sentilan bacaan-bacaan hari ini paling kurang mengajak kita untuk melihat tiga hal yang pada akhirnya mengerucut pada prinsip dan syarat utama mengikuti Kristus. Tiga hal yang dimaksud adalah, sebagai pengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa sabda Allah yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari merupakan sabda yang mengantar kita menuju kepada keselamatan, yakni kehidupan kekal dan sukacita abadi. Bagian yang kedua, bahwa sebagai pengikut Kristus kita diminta untuk sanggup memahami arti mempersembahkan diri, arti berkorban dan berkorban. Itulah yang ditampilkan pada bacaan kedua. Berkorban dan berkorban merupakan nilai terdalam dari ibadah yang harus kita tampilkan sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus. Namun Yesus pada hari ini mengantar kita untuk masuk lebih dalam, untuk memaknai identitas kita,
menegaskan identitas kita sebagai pengikut Kristus, yakni memikul salib kita. Memikul salib dan menyangkal diri merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Kristus kepada kita agar kita sungguh-sungguh memiliki kualitas identitas kita sebagai pengikut Kristus secara meyakinkan. Namun kita hendaknya melihat mengapa Yesus mengajak kita untuk memikul salib dan mengikuti Dia, menyangkal diri dan mengikuti Dia. Paling kurang saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus sedang mengajak kita untuk melihat perjalanannya menuju ke Yerusalem. Kita semua tahu penegasan kitab suci tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah perjalanan untuk memenuhi puncak karya dan puncak kemuliaannya, yaitu sengsara, wafat, kebangkitannya. Maka bertolak dari prinsip demikian, kita diajak Yesus, mari berjalan bersama Dia, memikul salib kita, menyangkal diri agar kita pun boleh mengalami sukacita dan kegembiraan salib kita, yakni kebangkitan yang dihadiahkan Kristus kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sebelum kita masuk dan memenuhi dua syarat ini, hendaknya kita sama-sama mengerti makna terdalam dari menyangkal diri dan memikul salib. Kita diminta untuk menelusuri tema-tema rohani kita tentang menyangkal diri dan memikul salib. Makna terdalam dari menyangkal diri pertama-tama adalah mengatakan tidak bagi diri kita sendiri. Mengatakan tidak untuk menolak kepentingan-kepentingan diri. Menyatakan tidak untuk menolak keinginan-keinginan diri. Dan menyatakan tidak untuk menyingkirkan kehendak-kehendak pribadi yang bisa menjauhkan kita dari sesama dan juga dari Tuhan. Makna kedua dari menyangkal diri adalah rela keluar dari ruang pribadi kita untuk bisa mendengar dan melihat realitas dunia, realitas sesama yang boleh dan sangat membutuhkan uluran tangan kita dan kedekatan kita, menyapa dan menyentuh sesama kita dengan segala kemampuan dan juga anugerah yang kita miliki dari Tuhan. Keluar dari ruang pribadi kita, keluar dari pikiran dan idealisme kita, keluar dari mimpi dan ambisi picik kita, keluar dari kehendak dan kemauan pribadi kita, agar supaya kita sanggup menjadi teman dan sesama bagi orang lain. Makna menyangkal diri yang ketiga adalah berani untuk masuk ke dalam kehendak Tuhan. Artinya melepaskan kehendak kita yang sungguh-sungguh mengangkat rasa ingat diri kita yang berlebihan, masuk kepada kehendak Tuhan untuk bisa dibentuk oleh kehendak Tuhan. Tuhan membentuk kita dengan kehendaknya agar kita sanggup untuk melaksanakan karya-karya kasih, untuk sanggup menunjukkan rasa korban dan kurban kita kepada orang lain, dan untuk sanggup menjadi bagian daripada perjalanan Kristus, yakni perjalanan sengsara, perjalanan wafat, dan perjalanan kebangkitan. Artinya kita bukan saja memperjuangkan kehendak kita dalam ziarah iman kita, melainkan memperjuangkan kehendak Allah agar supaya kehendak Allah hadir di tengah-tengah kita dan sesama. Makna keempat dari menyangkal diri yang boleh kami tawarkan kepada saudara-saudari sekalian adalah rela berkorban karena dilandaskan pada kasih. Berkorban tanpa kasih adalah satu tindakan manipulatif, tindakan mencari nama, tindakan mencari popularitas. Namun berkorban dilandaskan atas kasih, sebagaimana Kristus telah menunjukkan korbannya untuk memikul salib derita kita semua, memikul salib dosa kita semua. Oleh karena kasihnya,
menjadi teladan bagi kita juga untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama, menunjukkan kasih kita kepada Allah melalui korban diri kita, persembahan diri kita, penyerahan diri kita, dan masuk ke dalam kehendak mulia Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bagian kedua yang hendak kita pahami dalam menyangkal diri adalah juga berada di dalam kesulitan-kesulitan orang lain, berada di dalam penderitaan orang lain, berada di dalam tantangan orang lain, dan berani menyentuh mereka, mengulurkan tangan kepada mereka, dan mengajak mereka keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita memahami makna menyangkal diri, marilah kita memahami apa artinya memikul salib. Memikul salib pertama-tama boleh kita laksanakan setelah kita tahu apa artinya salib itu bagi kita. Salib bagi kita adalah resiko dan konsekuensi karena mengikuti Kristus. Salib bagi kita adalah tantangan, persoalan, kesulitan, beban, dan tanggung jawab yang harus kita berikan karena kita telah memutuskan dan menjatuhkan pilihan untuk mengikuti Kristus. Dengan demikian, salib yang kita pikul bukan kesulitan-kesulitan yang kita ciptakan, bukan persoalan-persoalan hidup yang datang dari kelalaian kita, bukan derita dan sengsara yang datang oleh karena kesalahan kita, melainkan resiko, konsekuensi, tantangan, kesulitan, persoalan, bahkan tanggung jawab mulia yang kita berikan karena kita telah menjatuhkan pilihan untuk mengikuti Kristus dalam jalan salib dan jalan kemuliaan. Nah, setelah kita boleh memahami apa artinya salib, sekarang kita harus melihat apa artinya memikul. Ada 4 poin yang akan saya berikan kepada kita semua untuk merenungkan kata memikul. Pertama, kata memikul artinya harus dilakukan dengan tindakan kata kerja yang pertama, yakni menerima, memegang, dan merangkul. Tanpa menerima dan memegang dan merangkul salib itu, kita tidak mampu untuk masuk pada tindakan memikul. Artinya, dengan gembira, dengan sukacita, dengan kerelaan, kita harus mengulurkan tangan untuk menerima salib itu, untuk menggenggam salib itu, untuk merangkul salib itu, dan menjadikan salib itu milik pribadi kita masing-masing. Kata kerja yang kedua adalah meletakkan di atas bahu. Tindakan ini harus dilakukan dengan sukarela. Tindakan ini harus dilakukan dengan sukacita. Bahkan tindakan ini harus dilakukan dengan kebanggaan hati karena kita boleh meletakkan salib itu di atas pundak kita. Kita boleh meletakkan konsekuensi iman itu di atas pundak kita untuk mengikuti Kristus. Kata kerja yang ketiga adalah berjalan dan meletakkan salib di atas pundak. Menggunakan seluruh tenaga kita, menggunakan seluruh kemauan kita, menggunakan seluruh keinginan kita, tanpa dipaksa kita meletakkan salib itu dan berjalan bersama Kristus dengan kebanggaan, dengan kesetiaan, dengan sukacita. Inilah makna memikul salib itu. Dan kata kerja yang keempat adalah berjalan bersama Kristus. Mungkin banyak orang merindukan berjalan bersama Kristus tanpa memikul salib. Yesus tidak akan mengizinkan. Tetapi Yesus menghendaki kita berjalan bersama Dia dan memikul salib kita untuk berlangkah sedikit demi sedikit mendekatkan diri kepada salib deritanya, salib kemuliaannya, agar kita pun boleh merangkul salib derita Kristus dan merangkul salib kemuliaan Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan dalam tindakan menyangkal diri, dalam tindakan memikul salib itu? Yesus mengajak kita untuk melihat 2 kata yang penting,
di balik itu. Tindakan menyangkal diri dan tindakan memikul salib tidak bisa kita laksanakan tanpa mengerti apa artinya kasih dan apa artinya korban. Yesus rela memanggul salibnya. Yesus rela merentangkan tangannya di kayu salib. Yesus rela untuk mati di kayu salib karena Yesus memahami betul bahwa dalam seluruh kerelaannya itu Yesus memiliki kesanggupan untuk mengasihi secara sempurna dan untuk berkorban secara sempurna bagi kita semua. Saudara-saudari sekalian yang dicintai Tuhan, kita juga diajak Yesus pada kesempatan ini untuk berani mengikuti jejaknya, berani mengikuti teladannya dengan memanggul salib dan menyangkal diri. Kita hendaknya masuk ke dalam satu proyek hidup yang baru, yakni proyek hidup mengembangkan roh kasih dan roh rela berkorban untuk bisa keluar dan menyapa orang lain, keluar dan menyentuh orang lain, keluar dan menyatukan diri dengan orang lain, sehingga kita sanggup untuk mengetahui realitas-realitas mereka, berjuang bersama mereka, mengantar mereka untuk masuk ke dalam satu pengharapan, satu sukacita, satu kegembiraan, satu keselamatan, karena kita semua sedang berjalan mengikuti alur keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Melalui kemampuan rela berkorban, melalui kemampuan mengasihi, kita telah memenuhi bagaimana panggilan kita sebagai pengikut Kristus, memenuhi syarat utama kita sebagai pengikut Kristus, yakni menyangkal diri dan memanggul salib. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sekali lagi, menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Kristus adalah tindakan yang harus diletakkan di atas kasih dan kebebasan serta kesetiaan untuk berkorban bagi orang lain yang sedang berteriak minta tolong, yang sedang menjerit minta bantuan, dan yang sedang mengharapkan kekuatan dari kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka kekuatan kita untuk membangun rasa rela berkorban, membangun rasa kasih kepada orang lain harus dilandaskan pada beberapa kriteria yang akhirnya menjadi ukuran dan indikator dari kualitas iman kita. Kriteria iman yang akan saya tampilkan di akhir homili ini adalah: pertama, hendaknya kita memiliki pegangan iman. Pegangan iman kita adalah Kristus yang sedang kita ikuti, Sang Guru yang sedang kita ikuti, Sang Penyelamat yang sedang kita ikuti. Inilah pegangan iman yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Kriteria iman yang kedua, pengalaman iman. Harus mengalami betapa kurban Kristus, betapa kasih Kristus di atas salib menghantar kita untuk mengalami pengalaman keselamatan, pengalaman kasih, pengalaman rela berkorban dari Sang Guru kita, yakni Kristus. Ketiga, hendaknya kita memiliki kebanggaan iman. Orang yang mau menyangkal diri, orang yang mau keluar dari diri, orang yang mau memikul salib, orang yang mau berlangkah mengikuti Kristus dan rela untuk menyapa orang lain, rela untuk membantu orang lain, harus memiliki kebanggaan iman. Bangga sebagai pengikut Kristus, bangga karena sanggup menyangkal diri, bangga karena sanggup memikul salib. Yang keempat, tindakan iman. Bangga saja tidak cukup, harus diukur dan terbaca melalui tindakan iman kita. Tindakan iman kita adalah menyangkal diri, tindakan iman kita adalah memikul salib, tindakan iman kita adalah setia mengikuti Kristus. Dengan tindakan iman ini, kita sanggup keluar dari diri kita untuk membawa setiap orang mengikuti Kristus. Kelima, hendaknya kita memiliki sukacita iman. Memangkul salib, menyangkal diri,
mengikuti Kristus hendaknya diungkapkan dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam kerelaan, dan dalam semangat yang menyala-nyala untuk membiarkan sukacita kita menjadi sukacita orang lain, karena kita berbagi salib Kristus kepada orang lain, kita berbagi kemuliaan Kristus kepada orang lain. Sukacita iman tidak cukup. Kita hendaknya membangun satu kesetiaan iman. Kesetiaan iman artinya tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa lelah untuk menyangkal diri, untuk membantu orang lain, untuk memikul salib, untuk berani menanggung resiko sebagai pengikut Kristus, dan pada akhirnya tidak merasa lelah dan jenuh untuk bisa membawa cinta Kristus kepada orang lain. Jika ini yang kita laksanakan, maka pada akhirnya kita masuk kepada satu kriteria iman yang luar biasa, adalah kepuasan iman. Kita hendaknya tiba pada kepuasan iman, yakni tiba pada tindakan merangkul salib Kristus, tiba pada tindakan membala salib Kristus, tiba pada tindakan mengalami kemuliaan salib Kristus, karena kita mau memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kristus, yakni syarat menyangkal diri dan syarat memikul salib. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan senantiasa menjadikan kita pengikut-pengikutnya yang setia, yang memiliki rasa rela berkorban dan rasa kasih yang meluap-luap kepada sesama dan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenangkan kisah kasih Tuhan dalam seluruh sejarah hidupmu. Pernahkah Tuhan tidak setia membimbing seluruh hidupmu? Agungkanlah Bapa Maha Penyayang, syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Agungkanlah Bapa Maha Penyayang, syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Kisahkan keagungan Tuhan dan wartakanlah kemuliaan-Nya kepada semua makhluk hidup, kepada semua ciptaan-Nya. Agungkanlah Bapa Maha Penyayang, syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Agungkanlah Bapa Maha
setianya. Agungkanlah Bapa Maha Penyayang, syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Agungkan